Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain, ditangkap usai demo yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Del Pedro dan sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan penghasutan massa untuk bertindak rusuh saat unjuk rasa. Lalu bagaimana proses hukum terhadap mereka? Kita akan bahas bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, kemudian Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Iwayan Sudirta. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat Selamat pagi pagi. semuanya. Ya, baik. Saya mau ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Anda melihatnya sejauh ini seperti apa proses hukum terhadap Del Pedro dan juga sejumlah aktivis dan juga ada beberapa orang yang masih ditahan terkait demo Agustus lalu? Ya, terima kasih. Ya, pertama tentu khusus Del Pedro ini memang kita sangat terkejut terkait dengan penangkapannya. Hanya tentu mekanisme SOP penangkapan sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka kan itu memiliki waktu 1 kali 24 jam. Itu pun penyidik didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Apabila dalam 1 kali 24 jam ternyata memang tidak cukup bukti, sebagaimana yang lain itu juga sudah dibebaskan. Namun selanjutnya dalam pantauan Kompolnas, Del Pedro ini tidak dibebaskan, namun kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, penyidik sendiri meyakini bahwa dalam proses ini memiliki alat bukti yang cukup ya, minimal 2 alat bukti. Tentu memang ya penyidik kan di dalam konteks penegakan hukum merupakan penafsir awal terkait dengan norma. Hanya dalam proses penyidikan kan dia dituntut memenuhi di dalam menafsirkan norma itu pada 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti. Jika 2 alat bukti itu cukup, maka disitulah penyidik berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tentu proses ini sudah kita lihat, termasuk kemarin kita ada rapat koordinasi antar kementerian yang itu dipimpin oleh Pak Menko Hukum, yang itu juga sudah melihat ke ke Polda Metro Jaya. Nah, tentu kita memahami bahwa ya proses hukum itulah yang terus berjalan, kami awasi, sehingga dalam hal ini tentu karena satu penangkapan, yang kedua penetapan tersangka sendiri kan bisa diuji di pra-peradilan, apakah sah atau tidak, itu tentu perlu digunakan. Yang kedua, kita tentu tetap memastikan bahwa itu proses model di dalam penanganan kaitannya dengan pelaku kerusuhan, termasuk yang khusus yang ini disangkakan pada Del Pedro, tentu hak-hak tersangka itu dapat terpenuhi, termasuk di dalam dirinya ya hak untuk diam, hak untuk membela diri, itu kan ada hak yang harus dihormati. Yang kita pastikan juga bahwa proses pemeriksaan terhadap siapapun, ya termasuk ya Del Pedro, prosesnya itu tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan, semuanya sesuai dengan SOP, kode etik, profesional, prosedural, dan proporsional. Itu yang kami pastikan di dalam proses pemeriksaan penyidikan khususnya terhadap Del Pedro dan yang lainnya terkait dengan kerusuhan di dalam beberapa waktu lalu. Oke, kalau dari Kompolnas sendiri, Pak Yusuf, ini kalau kita melihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh pihak aktivis gitu ya kemarin terkait dengan dibilangnya ini penetapan tersangka terburu-buru gitu semuanya seakan-akan kriminalisasi. Anda apakah juga mendorong untuk bisa proses hukum terhadap para aktivis ini bisa dihentikan? Ya, ya kalau mengajak orang unjuk rasa ya itu tidak ada pelanggaran, kan itu yang paling utama.
bagaimana selanjutnya bukti-buktinya, apakah itu memang hanya mengajak orang untuk unjuk rasa, itu kan hak ya, hak menyampaikan pendapat di muka umum. Kita ajak orang lain untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu ya nggak ada masalah, itu nggak ada pelanggaran itu. Tapi di dalam persoalan khusus DLPD ini meyakini bahwa penyidik tidak dalam konteks yang dimaksud mengajak orang lain untuk unjuk rasa, mengajak orang lain untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, Kompolnas sendiri sekali lagi memposisikan sebagai pengawas fungsional, tidak berposisi sebagai seolah penyelidik ataupun penyidik sebagaimana diatur dalam KUHP ya. Sejauh yang kita lihat ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait dengan SOP. Ini yang kita pastikan bahwa proses pemeriksaan itu tidak boleh bertentangan dengan SOP. Nah, oleh karenanya kami ya, karena ini perlu dipastikan apakah sah atau tidak, maka berpendirian apabila memang bisa digunakan hak daripada Del Pedro untuk menguji di pra-peradilan, kita sarankan demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Usman. Pak Usman, Anda melihat apa yang kemudian saat ini dialami oleh Del Pedro dan juga kawan-kawan. Ini kan ada yang bilang bahwa ya mereka hanya mengajak untuk berpendapat gitu ya, mengajak untuk berdemo, mengajak untuk bisa menyuarakan aspirasi di tengah masyarakat. Kemudian dalam tanda kutip ini mereka dibilang kriminalisasi dan juga terburu-buru. Anda melihatnya seperti apa, Pak Usman? Ya, kami sudah mempelajari proses penangkapan tersebut dan kami berkesimpulan bahwa penangkapan itu menyimpangi kaidah-kaidah hukum acara yang benar, mulai dari surat penangkapan sampai dengan perlakuan aparat terhadap Del Pedro ketika dibawa ke Polda Metro Jaya. Nah, yang kedua, kami juga sudah mempelajari pasal-pasal yang dikenakan kepada Del Pedro. Dan kesimpulan kami, buktinya sangat lemah. Baik itu berkaitan dengan misalnya dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan, maupun juga penghasutan terhadap anak untuk misalnya terlibat di dalam kegiatan politik, unjuk rasa, atau larangan lain yang ada di dalam konvensi anak atau di dalam undang-undang perlindungan anak. Dengan demikian kami meminta atau merekomendasikan kepada kepolisian daerah Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan tersebut. Gitu. Yang pertama, kalau memang kepolisian serius dalam mencari siapa dalam kerusuhan, siapa yang melakukan kerusuhan, menyerang polisi, maka mereka bukanlah sasaran. Itu saya kira salah sasaran. Kalau pihak kepolisian tidak bisa juga melakukan mengeluarkan SP3, setidak-tidaknya permohonan penahanan mereka, saya juga ikut menandatanganinya, dikabulkan. Gitu. Saya kira ini penting untuk menjaga kredibilitas kepolisian yang sangat merosot dalam beberapa pekan yang terakhir. Harapan kami pada Kompolnas juga demikian, melakukan pengkajian sekaligus juga melakukan peninjauan lebih kritis terhadap proses penangkapan terhadap Del Pedro Marhain, terhadap Harik Anwar, terhadap Syahdan Hussein, dan lain-lainnya. Dan kami mendesak agar seluruhnya dibebaskan, termasuk juga pelajar-pelajar yang masih ditahan atau mahasiswa yang masih ditahan, dan juga para aktivis hak asasi manusia yang masih ditahan. Oke, baik, didorong untuk kemudian penangguhan penahanan, dibebaskan, kalau bisa ya dihentikan penyidikannya. Tapi dihentikan, karena buktinya sangat lemah. Oke, saya coba ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, ini kan kemarin Pak Yusril sempat mengunjungi Polda Metro Jaya, kemudian menjenguk Del Pedro dan juga sejumlah tahanan lainnya, kemudian juga sempat ke Makassar untuk menjenguk tahanan demo lainnya. Tapi yang kemudian kita soroti kemarin ketika Pak Yusril ini bilang ya minta untuk dijalani proses hukumnya seperti itu. Anda melihatnya seperti apa dari pemerintah menanggapi mungkin suara-suara masyarakat yang menuntut untuk para aktivis ini dibebaskan seperti itu? Ya, mohon maaf kalau kita mau belajar dari negara maju, dan kalau kita mau maju, kedatangan Pak Yusril dan Pak Oto itu sebenarnya harus bermakna besar. Apakah bermakna besar? Tergantung.
ketika beliau itu persiapan mengunjungi Del Pedro, ada nggak dalam pikiran mereka itu, saya harus menegakkan demokrasi di negeri ini. Saya harus menegakkan kepastian hukum dalam pengertian yang adil. Kebersamaan di depan hukum. Yang ketiga, Pak Yusril ini kan orang pemerintahan. Adakah pikiran yang ketiga yang ada berkecamuk dalam dirinya bahwa eksekutif tidak boleh intervensi dalam perkara-perkara seperti ini. Jangan sampai polisi menjalankan pikiran-pikiran eksekutif, karena kalau di negara-negara maju ini sangat dilarang. Dan mereka mengatakan harus taat pada trias politika gitu. Jadi negara maju ini fondasi konstitusinya ada 3 hal. Demokrasi, kepastian hukum, dan trias politika. Nah, kita menunggu, harus bersangka positif. Kehadiran Pak Otto dan Pak Yusril itu harus bermakna untuk 3 hal itu. Dan kalau itu disertai dengan political pemerintah sebelumnya yang ingin memastikan bahwa LP itu tidak penuh dengan tahanan itu harus dikurangi karena banyak sekali memakan biaya. Anggaran kita, pajak rakyat itu berapa triliun digunakan untuk membiayai tahanan. Maka pemerintah jauh-jauh hari belum kejadian ini sudah punya kemauan politik untuk mengurangi sejauh mungkin tahanan-tahanan yang ada selama ini. Yang kedua, filosofi penahanan. Ada yang salah, saya termasuk yang menjadi sekretaris KP2 HAP. Saya bangga dulu karena KUHAP dianggap karya besar, disambut baik, dan saya di situ sekretaris dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan advokat. Ternyata kita kurang cermat di situ. Orang kok bisa ditahan karena ada kekhawatiran akan melarikan diri, kekhawatiran mengulangi perbuatannya. Ya. Kok baru kekhawatiran orang boleh ditahan? Saya minta maaf pada masyarakat. Nah ini dia Pak Wayan, kalau kita perhatikan. Kok baru kekhawatiran? Jangan sampai beringin dikira hutan, itu kan bahaya. Nah ini ketika ada penahanan itu kan terlalu subjektif. Yang kemudian ya, ada. Kalau aparatnya betul-betul objektif. Tapi kalau nggak objektif, kekhawatiran itu dia buat sendiri. Oke. Kalau dari Pak Wayan sendiri memandangnya seperti apa? Harus dibebaskankah aktivis ini yang ditahan ini, Pak? Ya. Kalau Anda melihatnya sendiri dengan pandangan Anda tadi, apakah memang mereka yang ditahan ini, yang aktivis ini yang kemudian tidak menimbulkan kekhawatiran sebenarnya harus dilepaskan? Iya kan, terlepas dari kasusnya karena saya tidak ikut dan saya mengimbau sebenarnya. Betul nggak ada pelanggaran? Mas Usman ini kan bukan orang sembarangan juga. Mas Usman ini mengingatkan bahwa ketika Del Pedro mau dibawa ke kantor kepolisian, ada perlakuan-perlakuan yang tidak wajar, tidak baik. Nah kalau dari sisi itu, kita harus mengingatkan kepolisian dan keluarganya. Kalau memang ada pelanggaran, datang aja ke Komisi 3. Komisi 3 nggak bisa intervensi. Tapi Komisi 3 sekecil apapun punya kewenangan mengawasi kepolisian. Kita akan panggil kepolisian kalau ada pelanggaran. Karena dalam situasi seperti ini tidak seorang pun yang boleh membuat masalah baru gitu. Apalagi kalau latar belakang Del Pedro ini kan sama punya latar belakang sama dengan Mas Usman. Iya. Punya keyakinan tersendiri terhadap pola pikir aktivis masyarakat sipil. Saya sendiri belajar walaupun tidak lama, cuma 3 tahun di LBH. Tapi kemudian saya menjadi pengacara ICW. Tahu banget pikiran mereka. Apakah ada nasionalisme di antara mereka? Pengalaman saya membuktikan dasar mereka itu adalah nasionalisme, kebangsaan, persatuan, kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, mereka tidak bisa disamakan secara langsung atau secara gebiah-uyah
ini kelompok-kelompok kriminal. Tidak mudah begitu, kecuali memang ada bukti gitu. Oke, nah ini kita bicara soal bukti tadi Pak Usman juga sempat menyebutkan bahwa bukti-bukti yang Tapi kalaupun ada bukti, ya, perlu nggak mereka ditahan? nah, Nah, pembahasan pada waktu KUHP itu dirancang, oke. Jadi penahanan pertama, hanya boleh baik, dilakukan kami tangkap. kalau keadaan terpaksa. Kenapa? Udah ada penyitaan, udah ada penggeledahan, Oke. udah ada aturan mengenai cekal, udah ada aturan harus ada 2 alat bukti. 4 hal itu sudah menjaga. Ya. Ini polisi diberikan kewenangan menahanan, tapi harus dibingkai dengan 4 hal sehingga tidak mudah melakukan penahanan. Untuk apa menahan kalau udah ada 2 alat bukti? Oke. Kalau udah ada 2 alat bukti, perlu nggak mereka ditangkap dan ditahan? Oke. Ini yang Nah, kemudian kami tangkap Pak kalau Wayan. belum ada Saya alat mau- bukti, gimana mereka ditahan? Oke, saya mau ke Syaratnya harus Pak Yusuf alat. lagi. Pak Yusuf, tadi ini, disampaikan oleh Pak Usman dan aparat juga penyidik Pak Wayan. harus tahu. Punten, Pak Wayan, kami tangkap maksudnya Pak. Kami ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, bukti ini kita ngomongin soal bukti Pak. Tadi Pak Usman bilang bukti yang ditemukan lemah gitu ya untuk menjerat Del Pedro juga kawan-kawan. Kemudian perlu nggak sih sebenarnya ditahan karena tadi ancaman tidak ada gitu ya kalau dari kata Pak Wayan. Pak Yusuf lihatnya seperti apa dari kepolisian untuk menangani kasus Del Pedro dan juga kawan-kawan? Ya, tadi saya kira sepakat dengan Pak Wayan, termasuk Komisi 3, Kompolnas tidak bisa mengintervensi penyidik. Hanya yang dimaksud oleh Pak Susman tadi sangat paham bahwa ya, kita sebagai pengawas memang perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap yang dilakukan oleh penyidik. Nah, terkait dengan ditahan atau tidak ditahan, penyidik sendiri tentu sudah diberikan rambu-rambunya, dasar-dasarnya oleh KUHP. Nah, ada alasan yang sifatnya subjektif, ada alasan yang objektif, menahan atau tidak menahan, tentu itu kewenangannya ada pada penyidik, itu harus kita hormati. Nah, kita bersaran dibebaskan, ya bisa saja, bisa saja kita bebaskan. Kita minta ditangguhkan penahanan bisa saja dengan alasan-alasan. Yang kedua, terkait dengan alat bukti, sekali lagi bahwa apa yang dimaksud alat bukti di dalam 184 itu sudah kita tanyakan pada penyidik, dan penyidik meyakini bahwa minimal 2 alat bukti itu ada dan sudah ditunjukkan kepada kita, ya itu ya kita hormati. Oleh karena itu ketika ada keraguan terhadap 2 alat bukti itu, maka penyidik siap diuji di dalam pra peradilan. Itulah sikap daripada penyidik Polda Metro Jaya, khususnya terhadap penyidikan terhadap Del Pedro. Oke, baik. Saya mau ke Pak Usman lagi. Pak Usman, perlukah kita sampai ke tahap pra peradilan atau ya udah langsung saja dihentikan penyidikannya kalau misalnya memang kita melihat tidak ada unsur pidana di sana? Ya, saya tetap meminta agar itu dihentikan penyidikannya dan mereka dibebaskan. Setidak-tidaknya kalau memang tidak bisa dihentikan, pemenuhan terhadap penangguhan yang diajukan oleh mereka. Saya kira itu akan lebih menjernihkan permasalahan. Saya mengerti bahwa Del Pedro ini adalah sosok yang sangat berani dalam mendampingi para pelajar yang pada hari Senin tanggal 25 Agustus itu ditangkap oleh kepolisian. Istilahnya diamankan. Nah, belakangan ini ada praktek di mana dalam jumlah ratusan massa atau puluhan massa, ada beberapa yang katakanlah melakukan pelanggaran hukum, lalu bukan orang-orang tertentu saja yang dilakukan pengamanan, tapi seluruhnya diamankan dalam jumlah yang massal, lalu dibawa ke Polda Metro Jaya. Yang menurut Del Pedro, itu adalah para pelajar dan kemudian didata, datanya itu kemudian digunakan untuk mencabut atau meminta pemerintah provinsi agar mencabut KJP mereka, sekaligus juga diserahkan kepada sekolah untuk memberikan sanksi kepada mereka. Nah, kalau sudah demikian halnya, kepolisian bukan saja melanggar hukum acara pidana dalam konteks tidak memberikan surat perintah penangkapan atau penjemputan paksa atau memberikan perlakuan verbal yang bernada intimidatif, tetapi juga lebih jauh bisa dipandang melanggar hak-hak asasi anak gitu. Nah, ini posisi yang saya kira harus dijernihkan. Yang kedua yang juga sangat penting adalah proses pra peradilan itu bisa saja diserahkan, tetapi semakin lama
kepolisian menunda ini, semakin kredibilitas kepolisian akan merosot gitu. Padahal kepolisian ditunggu oleh masyarakat di dalam mengungkapkan siapa sesungguhnya dalam kerusuhan di balik Agustus yang kemarin itu, yang menunggangi demonstrasi, yang menciptakan penyulutan-penyulutan kerusuhan, termasuk dugaan keterlibatan anggota TNI. Kalau ada misalnya, itu bagaimana tindak lanjutnya gitu. Jadi saya kira masyarakat sedang menunggu jawaban pihak kepolisian melalui proses penegakan hukum yang adil, termasuk penindakan terhadap mereka yang memperlakukan mahasiswa, pelajar, dan juga aktivis di dalam demonstrasi itu dengan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, menganiaya mereka, memukuli mereka, bahkan kematian salah seorang mahasiswa, Iko, dari Universitas Negeri Semarang misalnya gitu, ia sebelum ia meninggal dunia, ia mengigau dengan berteriak agar tidak dipukuli oleh pihak kepolisian. Ampun Pak, tolong jangan pukuli saya. Jadi ada banyak kasus di mana aktivis, bahkan beberapa freelance jurnalis melaporkan kepada kami dengan kondisi luka di muka, luka di wajah, dengan hidung yang patah dan seterusnya. Nah, itu kepolisian harus menindak anggotanya yang melakukan tindakan penyiksaan atau tindakan lain yang merendahkan martabat manusia, termasuk mengungkap keterlibatan anggota-anggota militer atau anggota polisi yang terlibat di balik kerusuhan tersebut. Gitu. Oke, dibandingkan memproses hukum aktivis-aktivis yang mungkin bersuara dan merasa memang tidak melakukan hal yang melanggar hukum, lebih baik fokus ke hal-hal lain. Nanti akan saya tanyakan ke Pak Yusuf lagi dan juga nanti ke Pak Wayan, tapi saudara jangan beranjak dulu, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara, masih membahas terkait dengan proses hukum terhadap sejumlah aktivis dan juga pendemo yang ditahan imbas dari demo akhir Agustus lalu. Masih bersama kami, saudara, Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas, kemudian Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan juga anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Iwayan Sudirta. Saya mau ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, Anda sudahkah berkomunikasi ataupun misalnya akan memanggil kepolisian terkait dengan proses hukum terhadap para pendemo ini? Yang saya tahu, entahlah di luar pengetahuan saya, inisiatif memanggil mereka belum. Seperti kata tadi, sering mekanisme yang digunakan Komisi 3, mereka menerima audiensi atas permohonan. Maka ketika ada isu-isu pemukulan, ada perlakuan yang tidak wajar, ini harus disampaikan ke Komisi 3 agar Komisi 3 didorong untuk mengagendakan pembahasan untuk mengawasi petugas-petugas yang melanggar hukum. Tapi sebelum itu, kalau saya sepintas nanti ditafsirkan akan memojokkan polisi, tidak. Saya salah satu yang selalu mendorong anggaran polisi itu naik sampai ratusan triliun itu. Sebab saya tahu betapa pentingnya polisi yang baik gitu. Karena itu perlu dikasih anggaran yang cukup. Dan saya melihat sendiri untuk kejadian ini ada salah seorang tokoh masyarakat menelpon saya, Pak, itu ada anak Sumatera Utara kuliah di ISI, sekarang berada dalam tahanan. Dia bertanya dan minta tolong, boleh nggak saya minta tolong? Pertama, jangan anak itu dipukulin. Kedua, dia sekolah, dia mahasiswa, boleh nggak dia mendapat penangguhan? Saya hubungi pengacara di Bali, tolong dibantu. Malam itu juga melalui telepon, pejabat kepolisian Bali itu tanggapnya luar biasa. Saya bilang luar biasa. Pertama, dia pastikan tidak akan ada pemukulan. Pasti. Sehingga malam itu saya sudah bisa memberi kabar pada keluarganya. Soal penangguhan penahanan, nanti kita lihat. Tahu-tahu 2 hari berikutnya penahanan ditangguhkan. Kalau bicara seperti ini, apakah polisi bisa diandalkan? Saya hanya mengatakan sebagian polisi itu masih baik, masih bagus. Dan saya melihat sendiri. Tapi kalau polisi yang baik ini harusnya menjadi contoh yang patut ditiru oleh polisi-polisi lain.
sekarang kan di daerah lain bertanya, kalau ada yang bisa ditangguhkan seperti halnya di Bali, kenapa di daerah lain tidak? Apa yang membedakannya? Nah, itu dia tuh Nah, Pak ya. yang membedakan itulah yang harusnya polisi memperkuat transparansi dalam bekerja. Kenapa berbeda? Jelaskan biar masyarakat bisa terima. Saya juga sampai sekarang kan agak nyesek juga. Kenapa yang di Bali bisa gitu? Kenapa yang di tempat lain tidak? Oleh karena itu yang namanya kerja-kerja polisi dalam melakukan penyidikan, dia harus melakukan penyidikan yang akuntabel. Kalau prinsip-prinsip hukum di negara maju, penyidikan yang akuntabel itu yang seperti apa? Ya, dia menegakkan kesamaan warga negara di depan hukum. Yang kedua, dia harus jujur. Penyidik itu harus jujur. Dia harus objektif. Dan yang paling penting lagi, penyidikan harus terpercaya hasilnya. Ya. Harus terpercaya. Kalau penyidikan terpercaya, hasil akhirnya putusan pengadilan terpercaya juga. Oke, baik. Yang terakhir, Mas Usman ini kebetulan kan apa maksudnya ditujukan ke saya atau secara umum, tapi saya merasa harus menanggapi pernyataan Mas Usman mengenai dalang itu, Mas. Bisa jadi pengalaman saya dan Mas Usman itu mirip-mirip begitu. Maka himbauan itu jangan dianggap angin lalu. Apa benar mahasiswa ini dalangnya? Betul nggak mahasiswa ini dalangnya sehingga harus ditangkap, harus ditahan, dan tidak diberi penangguhan. Oke. Jika bukan dia dalangnya, polisi juga harus transparan untuk hal apa? Buktikan bahwa omongan dia itu betul-betul merupakan hasutan. Buktikan hasutan itu ditujukan pada orang-orang tertentu. Ya, Buktikan orang-orang tertentu itu melakukan pengerusakan. baik. Buktikan akibat pengerusakan itu merupakan kausalitas antara aktivis ini dengan kerusakan yang ditimbulkan. Oke. Jangan sampai yang menghasut dalang atau orang lain yang kita tidak boleh buruk sangka, lalu yang ditimpakan sebagai penghasut orang-orang yang mendorong adanya demokratisasi, demonstrasi, lalu mereka dianggap penghasut. Oke. Kalau orang berbicara demokrasi dianggap penghasut, masa depan demokrasi kita seperti apa? Baik. Bagaimana kita mengharapkan investasi ke dalam negeri berlimpah Baik, kalau baik. demokrasi kita tidak wujudkan kepastian hukum tidak? Oke, Pak Wayan. Ya, saya tangkap Pak Sultan tadi terkait dengan transparansi proses hukum, kemudian bagaimana membuktikan mereka benar-benar bersalah atau tidak. Saya mau ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini kan Boleh tadi saya kasih usul sebelum Pak Yusuf? Oh, silakan Pak Usman dulu, silakan Pak. Mungkin Pak Wayan perlu menimbang pembentukan sebuah komisi investigasi di parlemen gitu, agar proses penyelidikan terhadap kerusuhan dan dalangnya, termasuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kritis tadi dari Pak Wayan, itu mungkin akan sangat membantu gitu. Jadi komisi penyelidik yang dibentuk oleh DPR RI, saya kira itu sangat dibutuhkan untuk mencari terang apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa kerusuhan-kerusuhan tersebut. Oke, kira-kira Demikian bisa saya kembalikan. Pak Wayan nanti kira-kira bisa Ya, membentuk gagasan komisi itu investigasi. bagus, tapi DPR itu terikat dengan mekanisme, Mas. Tapi ada cara lain yang hasilnya akan sama. Oke. Datang bawa data-data pelanggaran polisi, nanti polisinya dipanggil kok. Mas Oke. Usman saya minta hadir kalau polisi itu dipanggil, Mas. Oke, siap. Kita Jangan- buktikan. Oke. Pikiran kita belum berubah, Mas. Sama aja, cuma tempat kita yang berbeda. Oke, ada mekanisme lain yang Yang termasuk memanggil mengikat kita. polisi ya terkait Ya. dengan proses hukum Kalau ini. betul ada pelanggaran, selama ini saya akan mengusulkan pada pimpinan Komisi 3 untuk memanggil polisi yang melakukan pelanggaran sampai komandannya. Oke. Biasanya sampai Kapolda itu dipanggil kalau ada pelanggaran di wilayah itu. Oke, ini kita tunggu nanti. Saya bicara data, Pak bukan Wayan pendapat. dipanggil mereka yang terduga melanggar sampai ke atas-atasannya. Saya mau ke Pak Sampai Yusuf Kapolda. lagi. Sampai ke Poldanya paling tidak baik. Saya ke Selama Pak ini Yusuf. Pak begitu, Yusuf, itu fakta, bukan saya- pendapat saya, bukan keinginan saya. Ya, baik. Nah, tolong Mas Usman mengejar forum seperti itu Ya. terwujud. Dan itu praktis banget, Mas. Baik, siap. Hari itu juga ada Kami tindakan. tangkap, Biasanya. Pak Wayan. Hari itu Baik. juga ada tindakan.
Baik, Pak Yusuf, saya mau ke Anda terkait dengan tadi transparansi, bagaimana kemudian kok ada yang bisa ditangguhkan penahanannya, ada yang tidak, kemudian bagaimana memastikan perlakuannya adil untuk semuanya gitu, yang pantas dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya ya harus dibebaskan. Apakah harus menunggu dulu ngomong ke DPR dulu, ngomong ke kuasa hukum, baru kemudian bisa ditangguhkan penahanannya? Dan bagaimana kemudian dengan proses terkait dengan pencarian dalang dari kerusuhnya demo kemarin? Ya, yang pasti apabila polisi menangkap yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, itu salah, itu pelanggaran. Karena unjuk rasa, demonstrasi itu dijamin konstitusi. Ada undang-undangnya, nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi kalau polisi bertindak menangkap, menahan yang unjuk rasa, itu salah. Itu pelanggaran besar. Oleh karenanya, kami sudah lihat bahwa yang ditahan, yang dilakukan proses penyidikan saat ini bukan melakukan unjuk rasa yang diyakini sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Nah, oleh karena itu, tugas kepolisian dalam hal penyidikan itu kan menyangka, menduga. Nah, sejauh mana akuntabilitas yang mereka sangkakan itulah yang kita awasi. Termasuk Komisi 3 mengawasi itu apabila ingin meminta penjelasan daripada Polda Metro Jaya, yaitu bagian dari kewenangan Komisi 3. Termasuk juga Kompolnas, kami melihat langsung, kami minta penjelasan langsung. Termasuk ketika ada, ya ini nanti jangan sampai jadi paradoks, teman-teman yang Mas Usman sampaikan, ketika menolak penahanan tapi meminta penangguhan penahanan, itu menjadi paradoks. Kalau memang yang dimaksud penahanan itu tidak punya dasar, penangkapan itu tidak punya dasar hukum, maka itu seharusnya tidak perlu meminta penangguhan. Jadi menjadi paradoksnya. Hanya sekali lagi yang kita tuntut dalam hal ini adalah transparansi dan akuntabilitas penyidik. Penyidik harus siap menerima resiko ketika itu apa yang dilakukan di dalam proses penangkapan, penahanan, penyidikan yang itu diyakini oleh penyidik bahwa ini bukan melakukan kegiatan unjuk rasa sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, maka mereka siap. Nah, kami sendiri Kompolnas ketika melihat memang ada pelanggaran, tentu kami rekomendasikan itu diproses oleh pengawas internal, oleh bidang profesi, oleh Propam. Itu yang tentu kita lakukan. Namun sekali lagi, ketika hal kaitannya dengan penahanan, ya kita memang tetap menghormati bahwa penyidik menahan dan tidak menahan itu punya dasar sebagaimana dimaksud di dalam KUHP. Hanya dengan alasan-alasan tertentu itu bisa dilakukan penahanan, itu yang tentu kita akan lihat. Nah, kaitannya dengan anak, itu sudah ada saran-saran untuk dilakukan upaya restoratif justice kaitannya dengan yang itu dalam anak, yang itu memang tidak punya kaitan langsung, memang ada perbuatan tapi tidak punya kaitan langsung, ikut-ikutan, itu sudah ada banyak yang dibebaskan, tapi tetap ada upaya restoratif justice, itu yang sudah kita sampaikan. Oke, Pak Yusuf, satu pertanyaan lagi terkait dengan bagaimana kemudian progres terkait pemrosesan hukum terhadap aparat yang bertindak kekerasan, yang melanggar prosedur di lapangan, kemudian juga bagaimana mencari dalang dari rusuh ini, termasuk tadi ada tudingan terkait dengan keterlibatan anggota TNI maupun polisi di sana. Ya, sebagaimana yang sudah sering terjadi ketika ada unjuk rasa dan kemudian menimbulkan pelanggaran hukum, anarkisme, dan itu menimbulkan korban, dan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, itu diproses, dimintain pertanggungjawabannya, sebagaimana yang sudah saat ini juga berjalan, yang kemarin itu 7 anggota yang kaitannya dengan rantis mobil itu diproses, dan di beberapa wilayah yang itu ada dugaan pelanggaran dilakukan oleh anggota itu diproses. Itu kami pantau, kami awasi. Nah, kaitannya dengan apakah ada aktor intelektual di balik kerusuhan itu. Nah, inilah dalam proses penyidikan. Apabila pihak-pihak yang sedang disidik itu bisa ada fakta-fakta yang bisa
muncul dari sana, ya tentu itu bisa akan terlihat. Apakah yang dituduhkan menghasut itu, disangkakan menghasut itu dia berdiri sendiri, punya jaringan, nah, jaringan itu apabila ada, ya pasti apabila fakta-faktanya ada itu bisa terungkap. Hanya sekali lagi yang dituntut di sini sejauh mana penyidik transparan dan akuntabel itu yang akan bisa mengungkapkan apakah memang ada dalangnya atau tidak. Oke, semuanya masih dalam proses penyidikan. Kompolnas menyoroti tadi ya lagi-lagi transparansi proses yang ada di dalamnya. Terakhir saya mau ke Mas Usman. Anda melihatnya ini kan seperti ada pembungkaman gitu ya. Kalau banyak orang yang bilang termasuk Anda juga pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membedakan dan juga melihat rambu-rambunya gitu di satu sisi kita ingin bebas berpendapat, tapi di sisi lain juga jangan sampai dianggap menghasut atau memprovokasi sehingga bisa diproses hukum. Ya, saya ambil contoh begini ya. Misalnya banyak pelajar yang ditangkap itu terafiliasi ke blok politik pelajar. Dan Del Pedro dan kawan-kawan itu juga ditangkap, ditahan terkait dengan unggahan media sosial di Instagram misalnya oleh blok politik pelajar. Beberapa informasi yang saya peroleh dari pihak kepolisian misalnya untuk kami pelajari itu menunjukkan misalnya satu unggahan dari Lokataru, tempat di mana Del Pedro memimpin, membuat poster, kira-kira bunyinya begini, Anda pelajar ingin demo, sudah demo, diancam sanksi atau sudah disanksi, kita lawan bareng. Nah, kata-kata kita lawan bareng itu memang ajakan untuk berunjuk rasa. Secara negatif bisa saja disebut menghasut, bisa. Menghasutkan bisa saja menghasut untuk kebaikan atau menghasut unjuk rasa. Itu kalimat yang sangat absurd. Yang kedua, yang ini mungkin lebih bisa ada di abu-abu. Kalimatnya adalah persenjatai diri kalian. Ini kalimat persenjatainya ini mungkin bisa dianggap sebagai seolah-olah ini senjata. Tapi kalimat ujungnya adalah persenjatai kalian dengan konsolidasi. Kalian semua diundang. Itu kalimat-kalimat alegoris gitu, atau misalnya pukul mundur pihak kepolisian, itu sama seperti pukul mundur krisis iklim itu ungkapan-ungkapan metaforik, ungkapan-ungkapan alegoris yang biasanya digunakan oleh para aktivis tanpa dimaksudkan untuk melakukan tindakan kerusuhan atau menyerang manusia yang lain. Atau misalnya ketika Del Pedro di Polda Metro Jaya pada hari Senin malam, dia datang meminta agar pihak Polda membebaskan para pelajar yang ditangkap. Para pelajar itu mengharapkan dukungan Del Pedro dan kawan-kawan. Del Pedro mengatakan bebaskan semua malam ini, bebaskan mereka, karena kalau mereka memang melakukan kerusuhan, kenapa mereka harus dipukuli, kenapa ada yang bonyok, kenapa dan seterusnya. Kan polisi berargumen ini diamankan, kalau diamankan kenapa ada yang luka-luka, kenapa ada yang berdarah, kenapa ada yang bonyok. Itu pandangan-pandangan Del Pedro yang sangat kritis, yang dugaan saya mungkin menimbulkan ketersinggungan di kalangan Sersa atau di kalangan Polda Metro Jaya, khususnya Satkamnek misalnya, sehingga dalam proses penjemputan paksa Del Pedro juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan Del Pedro yang mungkin kurang menyenangkan dalam tanda petik bagi kepolisian. Nah, jangan sampai itu yang jadi dasar gitu. Apalagi ketika dijemput paksa tidak ada surat penangkapan. Gitu. Nah, kenapa saya ajukan penangguhan penahanan? Karena teman-teman sudah mengajukan itu, tetapi titik tuntutan utama kami, bebaskan mereka sekarang ini, hentikan penyidikan terhadap mereka gitu, hentikan penyidikan ini, karena tidak ada bukti. Kalaupun ada bukti yang tadi saya sebutkan sangat-sangat lemah, dan itu akan merugikan pihak kepolisian sendiri. Dan yang kedua yang terpenting adalah penyelidikan independen, entah itu oleh presiden melalui tim gabungan pencari fakta atau oleh parlemen melalui suatu komisi penyelidik. Itu saya kira akan sangat baik. Saya menghargai tawaran Pak Wayan untuk digelar rapat dengar pendapat dengan pihak Kapolri atau dengan pimpinan lembaga lainnya. Karena hasilnya menurut pengalaman saya saja, Pak Wayan, ada audiensi Kapolda diundang tuh hasilnya bisa hari itu, Mas. Ya, terima kasih Pak Wayan. Lebih cepat. Kita nantikan dari Komisi 3 juga, kemudian bagaimana kita awasi bersama kepolisian dalam proses hukum ini. Jangan sampai mereka yang tidak bersalah, mereka yang hanya ingin berpendapat kemudian dikriminalisasi, tapi mereka yang memang terbukti melakukan itu. Mohon maaf Pak Wayan, sudah habis waktunya Pak Wayan, tapi kita harapkan semoga mereka yang memang pantas untuk diproses hukum, kita proses hukum, tapi bagaimana kemudian yang mereka tidak pantas untuk diproses hukum juga bisa dibebaskan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami, Pak Wayan, Pak Yusuf, dan juga Pak Usman. Selamat pagi Bapak-Bapak. Mas Usman, Pak Wayan, sampai ketemu lagi.